Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Monstanto, NIM 18030664. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem digestivus ternak ruminansia dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPTMP. Saya akan menjelaskan tentang sistem digestivus pada ternak ruminansia atau perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Pertama, di sini ada kafum oris atau mulut. Nah, di kafum oris atau mulut ini terjadi pencernaan pakan atau pakan dikunyah dan dicampur dengan air liur atau air saliva. Nah, ditelan bersamaan dengan air saliva tersebut, lalu air saliva tersebut itu disekresikan dalam jumlah banyak oleh ternak ruminansia tersebut. Dan air saliva tersebut mengandung natrium bikarbonat untuk menjaga keasaman atau pH pada rumen. Nah, di dalam kafum oris atau di dalam mulut ini terdapat beberapa jenis gigi. Yang pertama itu ada incisivus atau gigi seri, yang selanjutnya itu ada molar atau gigi geraham belakang. Nah, selanjutnya itu pakan masuk ke esofagus. Nah, esofagus ini terjadi gerakan peristaltik yang membantu mendorong pakan untuk masuk ke dalam rumen. Nah, lambung ternak ruminansia ini terdapat 4, digolongkan menjadi 4, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Dalam rumen terjadi pencernaan yang dibantu oleh protozoa dan mikroba. Nah, beberapa bakteri yang membantu pencernaan pada rumen, yang pertama itu ada bakteri selolitik atau bakteri yang mampu memfermentasi selulosa. Nah, selanjutnya itu ada bakteri hemiselolitik, merupakan bakteri yang mampu menghidrolisis hemiselulosa tapi tidak dapat memfermentasi atau menghidrolisis dari selulosa. Nah, selanjutnya itu ada bakteri amilolitik. Nah, bakteri ini mampu memfermentasi pati di rumen. Nah, selanjutnya itu ada bakteri proteolitik. Nah, bakteri proteolitik ini mengubah protein langsung menjadi NH3 di rumen. Nah, selanjutnya itu ada bakteri lipolitik. Nah, bakteri lipolitik ini merupakan bakteri yang dapat menggunakan gliserol sebagai bahan pakan utama dan beberapa gula. Terus selanjutnya itu ada bakteri pencernaan gula atau sugar utilizing species. Nah, itu merupakan bakteri yang membantu pencernaan gula. Nah, selanjutnya itu ada bakteri ureolitik. Nah, bakteri ureolitik ini merupakan bakteri yang mampu menghidrolisis urea menjadi CO2 dan NH3. Nah, selanjutnya itu ada bakteri metanogenik. Nah, bakteri metanogenik ini merupakan bakteri yang mampu memproduksi gas metana dalam rumen sekitar 25%. Nah, selanjutnya itu ada bakteri pemakan asam laktat. Nah, selanjutnya itu bakteri pemakai asam laktat ini hidup dari produk fermentasi bakteri lain. Nah, selanjutnya itu bakteri pengguna sulfat. Yang terakhir merupakan bakteri pengguna sulfat. Nah, selanjutnya itu ada protozoa, beberapa protozoa, jenis protozoa yang membantu dari pencernaan pada rumen. Nah, yang pertama itu ada holotricha. Nah, selanjutnya itu oligotricha. Nah, selanjutnya pakan masuk ke dalam retikulum. Nah, di retikulum ini pakan hanya masuk saja. Nah, di sini dibentuk gumpalan-gumpalan seperti bolos-bolos yang akan dikunyah kembali atau kunyah kedua kalinya atau bisa disebut memamah biak pada ternak ruminansia. Nah, di pencernaan retikulum, pada bagian retikulum ini makanan atau pakan akan diaduk kembali menjadi gumpalan seperti bola atau biasa disebut bolus. Nah, kemudian dimuntahkan atau dilemparkan kembali ke dalam kafum oris, dalam mulut. Nah, fungsi dari retikulum ini merupakan pencerna makanan menjadi gumpalan untuk memudahkan memuntahkannya kembali ke dalam mulut. Nah, selanjutnya itu pencernaan pada omasum. Nah, pencernaan pada omasum ini makanan yang kasar akan dicernanya kembali menjadi makanan yang lebih halus dengan tekstur yang lebih halus tadi. Nah, pada bagian omasum ini terjadi proses penyerapan air.
Nah, fungsi dari omasum itu tadi tempat penghalusan dari makanan itu kembali menjadi pakan atau makanan yang lebih halus. Selanjutnya pencernaan pada abomasum. Nah, abomasum ini merupakan lambung sejati pada ternak ruminansia atau lambung yang milik pada ternak non ruminansia atau monogastrik. Nah, selanjutnya itu pada bagian abomasum ini makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, bagian abomasum disebut juga perut asam karena keberadaan HCl atau asam klorida atau asam lambung yang masuk bersamaan dengan makanan. Nah, selanjutnya pakan dari abomasum masuk ke duodenum atau intestinum tenue. Nah, intestinum tenue ini dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di duodenum ini merupakan tempat menempelnya pankreas. Nah, selanjutnya itu di jejunum dan ileum merupakan tempat penyerapan dari zat-zat makanan yang dibantu oleh villi, dan villi dibantu oleh mikrofilli dan diserap atau diabsorpsi dan dialirkan ke dalam darah. Nah, selanjutnya itu ada intestinum crassum. Nah, di intestinum crassum ini atau usus besar terjadi pencernaan sedikit atau terjadi penyerapan air dan pembusukan juga. Lalu pakan dibuang melalui anus. Nah, di intestinum tenue ini terjadi pencernaan lemak atau lipid yang dibantu oleh enzim lipase. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari diagram pencernaan secara singkat. Nah, pertama, di sini fiber atau serat dan starch atau pati itu masuk dimakan dan masuk ke dalam rumen. Nah, di dalam rumen ini fiber atau serat ini dicerna oleh mikroba sel lalu menjadi VFA atau volatile fatty acid. Nah, volatile fatty acid ini dibagi menjadi 3, yaitu asetat, butyrate, dan propionat. Nah, lalu diserap juga di dalam rumen ini dan dialirkan dalam darah. Nah, selanjutnya sisa dari pencernaan serat ini masuk ke small intestine atau dari usus halus. Nah, selanjutnya starch atau pati ini dicerna oleh mikroba lalu dibawa ke small intestine. Nah, di small intestine ini terjadilah penyerapan dari pati atau karbohidrat tadi menjadi glukosa dan diserap di small intestine dan dialirkan ke dalam darah. Nah, di dalam darah, selanjutnya setelah di small intestine, fiber dan starch tadi itu dibawa ke VFA, sisa-sisanya yang tidak dapat dicerna dan diserap di small intestine ini dibawa ke large intestine atau usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi sedikit pencernaan oleh beberapa mikroba. Nah, lalu menjadi VFA atau volatile fatty acid tadi dan diserap kembali dan dialirkan ke dalam darah dan sisanya menjadi feses. Nah, rumen ini mendapatkan protein dari mikrobial yang mati atau dari jasad mikrobial. Nah, selanjutnya itu rumen di ternak ruminansia menghasilkan feses. Nah, ini merupakan bentuk dari usus halus. Permukaannya seperti ini. Seperti ini. Lalu ini merupakan bentuk permukaan dari lambung ruminansia. Yang pertama adalah rumen, lalu retikulum, omasum yang berbentuk buku-buku, retikulum tadi berbentuk seperti sarang lebah. Nah, selanjutnya itu ada abomasum atau lambung sejati pada rumen. Bagian kapasitas pada lambung ternak ruminansia itu 80% itu pada rumen, asalnya itu 5% pada retikulum. Nah, selanjutnya itu untuk omasum itu 7-8% dan abomasum juga 7-8%. Nah, untuk bagian pada rumen itu ada gas. Selanjutnya itu ada hasil pencernaan pada hari ini. Pada hari ini selanjutnya itu hasil pencernaan pada hari kemarin. Nah, ini 85% merupakan liquid atau cairan dari hasil pencernaan. Nah, selanjutnya itu ada gas.
Sekian penjelasan mengenai sistem digestifus pada ternak ruminansia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.